Jadi pokoknya saham BTV ini kita beli, nanti kita pindahin kantornya ke Menteng Wadas. Oh gitu? Iya, biar lebih dekat kemana. Menteng ya? Iya, cakep juga. Benar kan? Setuju. Cakep juga sih, cakep juga. Ayo, apa? Katanya mau jadi host. Oh iya, Assalamualaikum. Halo, ketemu sama Susan dan Kak Ria di acara Apa yuk? Ruang Tengah. Iya, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa apa kabar? Iya, Ternisa. Kayak ada suara yang belum kenal. Ternisa. Suara perut gue. Bukan, itu kan lapar, bukan. Itu suara orang. Ntar, aku seneng loh jadi host berdua sama Kak Ria. Dulu sering Enak banget ya, gue Kak denger Ria? pas gue kecil. Oh iya bener. Sering banget sih. Iya bener kan? Suara bocil-bocil gitu. Iya, lucu banget. Tapi dari mana? Penonton. Dari situ deh. Mudah-mudahan pemirsa semuanya ada siapa sih? semuanya kita banyak belajar di sini, parenting. Ya Allah. Aduh, ketahuan. Ya ini sama Burhan. Ya Allah, Burhan. Kalau ge. Bukan. Siapa sih? Komplain dia. Bubur. Oh, susah. Tepuk tangan dulu dong buat Karya dan juga Susan. Terima kasih. Bikin nostalgia sekali. Maaf ya, itu tadi latihan jadi host. Oh iya bener. Nah, jangan bagus-bagus kalau latihan. Ya, gue juga baru. Bisa langsung diganti. Salin dulu saya. Oh, Calim, lucu Caya. banget. Aduh. Tahu gak enak ya? Masa sih? Iya. Aku cebok tangan kiri loh padahal. Cuci tangan nih omnya. Iya, maaf ya. Silakan duduk mas, silakan. Iya, terima kasih. Put sini, Put. Itu kan ada Di mana? Aduh, bingung nih. Harus gimana? Bingung. Oke. Di sini ya? Shock loh kita loh. Shock ya. Ada tamu. Kak Ria, Enes, Tapi dan emang Susan. bener-bener loh ini Apa? kita udah lama banget tahu Susan. Bener. Baru sekarang dikasih tahu. Baru sekarang bisa ketemu. Kita opening dulu, Mas. Iya dong. Halo pemirsa, kembali lagi di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna, tentu saja. Kali ini kita sudah kedatangan legendnya Indonesia ya, yaitu Karya Ernest dan juga Susan. Yang menemani pertumbuhan seorang Kamal dan teman-temannya. Masa kecil kita Iya, semua ya. Karena pas banget hari ini kita punya tema yaitu parenting. Oh, pas. Anak-anak, Susan ya kan? Anak-anak zaman gue kecil loh. Harusnya umurnya udah nggak anak-anak nih si Susan. Iya bener, kita tanya deh. Susan umurnya berapa Karya? Berapa ya? 5 tahun. Masih 5 tahun aja. Kayak Nobita kagak lulus-lulus. Ya Tapi gede-gede. ini acara apa? Parenting. Parenting. Iya. Kak Ria itu gagal membesarkan aku. Ya maaf ya, saya gagal membesarkan Susan. Maaf. Mata kecil terus ya. Iya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung berarti umur kamu Susan, maaf ya Susan ya. Kak Tata, Kamu tuh minimal pala 3 loh. Kamu kan kelahiran 90-an. kepala aku 1. Bukan maksudnya umurnya Oh iya, Susan. iya benar sekali. Iya kan? Kalau 91 berarti berapa tuh Kak? 91 berarti 30. 33. 34. 2025 loh sekarang. 2025 34. Udah dewasa. Ayo salim. Iya benar enggak? Kebalik. Oh dia. Yang saling dia. Oh, salim. Harus saya enggak. Tuhan saya dari Susan. Ayo dek, sini sungkem. Susan udah dewasa ya Karya ya? Udah dewasa. Udah dewasa. Harusnya mantu nih. Susan kalau kerja di PNS udah golongan 3A kalau nggak salah. Kalau umur 34 itu. Aku menyesal diasuh Kak Ria. Jangan gitu, San. Ada hal lain yang Susan dapatkan kan? Oh iya ya, Apa itu? itu semua generasi aku sambut. Oh iya betul. Semua generasi baru disambut. Disambut semuanya. Lucu Kamu banget. tadi mau nanya apa? Tadi pas kamu lihat Susan, kamu penasaran zodiaknya kan? Ya kan? Dia lahir bulan apa sih Karya? Aduh, bulan apa ya? Suka-suka saya sih waktu itu. Oh iya waktu itu ya. Kalau lagi waktu itu kan awal siaran di radio. Kalau kita pengen makanan gitu, Susan ulang tahun yuk. Oh gitu. Fleksibel ya? Fleksibel. Bagus. Kasihan ya, aku dikambing hitamkan. Iya benar. Bukan, justru Susan tuh menghasilkan banyak rezeki. Kapan aja mau dapat makanan, kita bikin Bisa. Susan ulang tahun. Bener. Dilengkapin dong Karya kalimatnya. Susan tuh menghasilkan banyak rezeki buat Karya. Ada yang makan Karya. Susan nggak dapet apa-apa. Bener-bener. Apa? Iya itu. Jangan percaya sama hasutan Susan om-om ini ya. Tapi nggak kata Kak Ria, Kenapa? kita kan Simbiosis? mutualisme. Nah, benar. Saling menguntungkan. Banget.
lucu banget Susan. Karya kompak banget sama Susan ya. Awal ketemunya gimana sih? Awal ketemu, aduh gimana ya, ini mau ngomong Pertanyaan apa? Awal menemukan Kak Susan. Tuh kan Enggak. panggilnya Susan jadinya. Iya, ya di radio lah, di radio. Jadi awalnya belum ketemu dia secara fisik kan. Jadi apa namanya, karakternya udah dapet. Iya. Tapi lama-lama begitu ditawarin menyanyi, aku kan harus siapin secara fisik tuh Visualnya mana gitu ya. gitu ya. Oh iya bener, off visualnya. airnya nih nggak mungkin Iya. dong, masa mukanya Ria Ines doang gitu misalnya. Kan nggak lucu ya. Terus akhirnya aku jalan-jalan lah di mall, waktu itu di Surabaya, ketemu sama dia. Iya, aku waktu itu hilang. Hilang, kayak koin lo, hilang sama kunci motor. Ah, enggak lah, aku lagi gede kok. Tapi Karya berarti awal ketemu dia nih, ketemu si Susan ini pas lihat kayak oh pembentukan karakternya nih cocok nih sama yang Bener aku cari banget gitu ya, karena kan dia suka main di luar gitu ya. Dulu kan mainannya di lapangan, Iya. main petak umpet lah, main karet, lompat tali, layangan ini. Pokoknya main fisik semuanya. Main fisik, dan rambutnya merah, bukan pirang, tapi kena matahari. Iya, aku bau matahari. Bau matahari. Kalau kata keluarga Om, perengus namanya kalau bau matahari itu. Bau perengus. Kalau kata aku ledus. Lah sama aja. Kumus-kumus. Beda tipis sama glowing. Beda tipis. Sama glowing. Glowing lagi. Tapi ya ini saking melekatnya gitu ya image Susan ke Karya ini. Dulu katanya Karya malah sempat salah dipanggil gitu ya. Seringnya dipanggil Kak Susan. Kak Susan, Kak Susan, Kak Sampai Susan. sekarang kayaknya masih ada orang yang Kak Susan, Karya gitu. Tapi ada loh yang keliru. Keliru gimana? Keliru gimana? Waktu Kak Ria jalan, terus itu loh, itu Kak Rianya mana? Kebalik, Susannya mana? Harusnya. Itu biasanya gitu. Biasanya gitu. Tapi ada yang kreatif. Aku ditanya, Kak Rianya mana? Loh, aku siapa? Siapa? Oh gitu, salah. ada yang gitu. Tapi Susan ini dari awal sampai sekarang ada perubahan karakter nggak sih? Apalagi kan mengikuti perkembangan zaman ya, untuk mengikuti perkembangan tren juga. Iya dong, aku nggak mau FOMO. Keren loh. Keren. Gak mau FOMO, tahu-tahuan dia FOMO ya. Terus kamu berubahnya apa aja Susan? Iya gak mesti, kadang-kadang aku berubah jadi serigala. Enggak gitu, bukan vampir, bukan maksudnya perubahan karakter kamu gitu. Pokoknya aku ngikutin lah. Nah, ya sebetulnya sih nggak jauh-jauh. Ada yang harus dipertahankan. Apalagi kalau dia ini aku pakai sebagai media untuk pendidikan anak gitu ya. Jadi harus ada benang merah yang pendidikan tradisional yang lama itu yang memang harus dipegang sampai sekarang. Tetap Nilai-nilai dan sebagainya itu harus tetap dijaga. Kalau kita kenal kan lagu Susan kan dia kan dulu pengen jadi dokter doang yang kita tahu. Oh, insinyur juga. Iya insinyur juga. Presiden juga. Iya betul. Semua Tapi kan ya. di saat sekarang ini udah ada YouTuber, Selebgram. afiliator, konten kreator. Ya aku ganti lah. Ganti, kamu sekarang mau jadi Iya, apa maksudnya? Aku kepingin pintar, biar jadi influencer. Keren, masuk, luar biasa. Pinter. Iya. Biar jadi YouTuber. Iya bener. Satu lagi. Aku kepingin pintar, biar jadi dispenser. Nggak ngapain. Cuma ngeluarin air panas seperti dingin doang ngapain? Nggak usah. Semua urusan. Dispenser sih. ya Pinter Allah. banget ya Susan ini. Tapi kan apa yang Karya lakukan ini ada istilahnya ya, namanya ventriloquist. Benar. Dengar-dengar Karya, justru Karya itu baru dengar istilah itu justru dari wartawan. Betul. Jadi bisa dulu baru tahu istilahnya? Ya, tapi juga bisanya itu sebetulnya kan karakter seperti ini memang ventriloquist pada umumnya di luar negeri itu memang sudah ada dan bisa dipelajari kan. Cuman kan saya kan otodidak gitu kan. Dan saya juga learning by doing gitu loh. Ketika wartawan bilang ventriloquist baru kemudian saya belajar, ketemu komunitas, teman-teman teori-teorinya gitu-gitu. termasuk alhamdulillah sekarang justru banyak yang kepengen jadi ventriloquist. Iya. Tapi boleh tahu nggak sih, boleh diceritain juga apa itu ventriloquist ya, ilmu apa? Itu, jadi dia itu ilmu yang bisa ngomong tanpa, pokoknya ngomongnya dari ketek kanan kalau nggak salah. Nggak usah, Jadi, itu bunyi jadi doang. sebenarnya. Ya kan ya? Salah ya? Iya, kalau itu cuma bunyinya pret. Iya, bener. Tapi kan bisa bicara dia. Ventriloquist itu suara perut. Suara perut. Jadi ventriloquist itu meminimalisir atau bahkan tidak kelihatan sama sekali bibirnya sedang berbicara. Oke. Jadi sebetulnya
apa ya kayak sulap suara gitu. Makanya dan itu bisa dipelajari. Cara pengucapannya pakai lidah atau pakai tenggorokan atau Ya, piye? Tekniknya gimana tuh? Semua tergantung hurufnya kan. Jadi yang kita nggak bisa minimalisir itu ketika kita menyebutkan B. B itu harus gerak mau nggak mau. Ya, B itu kan huruf bilabial kan. V, W itu kan huruf yang dihasilkan oleh bibir. Oh gitu. Iya, tapi kalau misalnya kakak itu masih gampang. Masih bisa karena dia di dalam. Iya, kakakku itu kalau sore Itu kan masih kental bisa. kayaknya. Kayaknya kental. itu Itu. Iya. Sebetulnya kalian bisa loh. Iya. Janda kali ya. Kalau lagi gibah ada orangnya. Kalau lagi gibah ada Oh orangnya. iya benar. Benar. Ibu-ibu jago banget. Iya, jangan oleh dia tuh. Tapi Karya ada kesulitannya nggak kalau kita mau belajar jadi Pastilah ya, ventriloquist? semuanya pasti. Ya kesulitannya karena belum terbiasa aja sebetulnya. Terus juga harus bisa membedakan, bisa kita ganti misalnya bunda daripada kita ngomong dunda susah kan. Kita panggil aja kayak mama ini juga Mama susah ya. juga. Ibu sama. Umi Sama, sama Umi. juga. Jadi apa kalau bunda? ya kanda. Kanda. Ganda nggak beda Susan. Itu beda silsilah kalau ganda. Umi masih bisa. Umi masih ada U-nya soalnya. Umi. Berarti kita boleh coba ajarin gak sih Boleh, Karya? boleh. Oh iya. Jadi Boleh ventriloquist ya kan? Abis itu kan kamu mau pakai boneka santet kan? Enggak, ya Allah kenapa ini pakai voodoo saya? Nggak ada yang tanggep loh. Ayo Kak Kamal. Basicnya apa Susan kalau mau belajar Caranya, awalnya ya gimana ventriloquist itu? Iya, pertama kita harus temukan dulu karakternya. Kita punya karakter suara apa? Karena memang kalau hard skill itu bisa diasah. Misalnya dari tangannya harus menggerakkan mulutnya. Kalau yang teknisnya Terus juga kalau bisa. misalnya A, mulutnya juga harus terbuka. Jangan kebalik, jangan asal naik turun. Iya, jangan kayak misalnya asal naik turun, terus juga kalau ngomong itu mesti kok danga. Danga tau Oh, nggak? donga. Donga gitu. Biasanya kalau bonekanya yang anatomi bonekanya nggak bener, itu suka setiap kali ngomong tuh gini kan. Oh gini terus. Gini terus. Padahal kan harusnya ke bawah. Harusnya bisa ke bawah. Oke. Ya masa aku ngomongnya gini, emangnya aku ngomong sama cicak? Ya kan dulunya tukang genteng kali. Ini ngeliat ke atas melulu susah. Jadi temukan karakter dulu deh. Berarti karakter itu maksudnya misalkan Kamal pengen jadi anak kecil gitu atau mungkin nenek-nenek gitu. Bisa. Itu dulu ditentuin. Baru latihan. Kalau mau belajar di Fan Indo aja karena Fan Indo ada? Fan Indo itu komunitas kita, Oh. Ventriloquist Indonesia. Itu juga nggak dalam waktu 1-2 hari, berbulan-bulan. Belajar otot perut dulu kah atau mungkin justru lidahnya atau apanya sih biasanya? Karakternya dulu. Karakter dulu pokoknya. Karakter vokal kalau sudah stabil, baru kemudian karakter orang itu kayak gimana. Misalnya orangnya suka culas, suka itu karakter itu. Manja gitu ya. Nah itu soft skillnya yang harus. Berarti orang yang jago impersonate bisa lebih mudah kali, enggak juga? Ya. Iya, bisa lebih mudah ya? lebih Jadi mudah. friend quiz itu. Susan, nanti kita ajarin lagi deh. Soalnya Iya. kayaknya agak susah nih. Sebelum belajar tekniknya, belajar kata-katanya dulu dah. Ventriloquist itu bisa salah mampus. Ventriloquist. Iya. Ya udah, Susan, temenin aku yuk. Kita bilang ke pemirsa. Nanti kita balik lagi di ruang tengah. Oke? Oke, Pemirsa. pemirsa, nanti kita balik lagi ke ruang tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dan tentunya kita masih bersama dengan Karya dan juga Susan yang mewarnai dunia anak-anak kita ya. Yang sudah tidak mau menjadi dokter karena sekarang dia pengennya jadi influencer, YouTuber, sama tadi dia bilang dispenser. Ya? Bener, dia itu mengikuti perkembangan zaman. Betul. Iya kan? Iya, dulu nggak ada dispenser. Ada, lo aja nggak beli. Dispenser dari dulu udah ada. Enak aja lo dispenser dulu nggak ada. Iya, tapi kan masih kuno. Dulu masih mahal susah Iya, dispenser. masih termos. Termos bukan dispenser. Jadi hanya beberapa rumah yang punya dispenser dulu ya. Iya, orang kaya. Orang kaya bener. Karya, aku penasaran deh ngomongin soal anak-anak nih ya. Respon anak-anak dari masa ke masa itu terhadap Susan gimana sih? Ada perbedaan nggak sih?
Nggak kayak dulu ya. Dulu tuh mereka tuh biasa bermain sama boneka. Benar. Terus dengan adanya fenomena apalah ya boneka yang di film tuh yang horor. Iya. Anak-anak kan lebih dulu diperkenalkan sama Annabelle udah sebelum ke Susan kan. Terus gimana tuh image Susan kan jadi jelek entar. Iya, jadi ngerusak tasaran. Iya benar. Jadi nggak semua anak tuh langsung suka menyambut baik Susan gitu. Ada aja yang takut gitu ya, atau ragu-ragu gitu. Orang tuanya maksa-maksa tuh yang sering. Karena orang tuanya suka. Iya, karena itu kan temen kecilnya Susan kan, satu liting sama Susan dulu. Iya, temanku tuwek-tuwek. Betul, maaf ya Susan ya. Terus angkatan om temennya. Jadi ada yang takut. Termasuk juga ada boneka apa namanya? Spiritual doll apa? Spirit doll. Itu juga merusak itu ya. Tapi pada dasarnya sih sebetulnya boneka itu mainan anak-anak dari belahan bumi manapun, dari dahulu kala, bikin sendiri. Aku dulu waktu masih kecil kan aku bikin boneka sendiri. Oh dari kain. Sama kayak lidi-lidian atau apa jadi tangan. Tangannya begini aja dari lidi. Doang, betul. Tapi kalau Karya sendiri pernah nggak pakai Susan gitu untuk jadi media untuk menenangkan anak-anaknya yang sedang tantrum? Anakku. Anak-anaknya Karya. Oh iya. Hubungan jelas. kalian tuh keluarganya gimana sih sebenarnya? Loh, anak manggil Susan apa? Tante. Ya Susan. Susan aja ya? Ya Susan aja. Dulu main bareng sama Susan, karena kan masih balita. Iya. Sekarang umur berapa berarti? Udah remaja, udah kerja. Udah dewasa. Ada yang udah kerja, ada yang masih remaja. Kuliah, pada Oke. kuliah. Dan mereka kecil, Susan sudah menjadi bagian keluarganya mereka juga gitu kan? Selalu saya Lucu libatkan banget. sih sebetulnya. Oh iya? Selalu saya libat supaya supaya nggak ngiri juga kalau saya lagi main gitu ya, pas misalnya lagi syuting, mama lagi syuting ya gitu. Terus kok mama gendong boneka, aku kok nggak digendong kan bisa kayak gitu ya. Iya Bener sih. juga sih. Ada kecemburuan harusnya. Iya, malah cemburunya itu malah ikut-ikutan masuk ke kotorku. Oh iya. Langsung berdua gitu. Jadi aku tenangkan waktu di mobil gitu ya, nangis gitu. Nah, sementara aku kan nyetir gitu. Iya. Terus ya udahlah aku keluarin suara Susan gitu loh. Oh. Jadi seolah-olah Susan tuh duduk di jok belakang gitu. Woi, aku di sini, woi. Dan anaknya Itu ada Susan gitu. jadi tenang. Jadi tenang gitu loh. Malah horor loh itu sebenarnya. Ya kan? Mama itu suara apa gitu? Itu sekarang, dulu enggak. Oh dulu enggak ya? Dulu kan masih menjadi primadona Susan ini ya kan. Kita semua seneng sama Susan. Nah, Sama anak-anak kan punya imajinasi. Betul. Theater of mind mereka masih bagus Semuanya banget. hidup, bagi anak-anak itu semuanya hidup. Kucing apa, binatang apapun diajak ngomong sama mereka. Iya sih, benar. Sampai sekarang kan sebetulnya. Iya. Daun apa, Main robot kan. Nah. Dur. Kamu ngapain di sini? Iya, gitu benar. Iya, marah aja lo. Susan. Umur segini udah bisa minum amlodipin kalau mau. Susan. Oh, aku sehat-sehat aja kok. Alhamdulillah. Dari tadi alhamdulillah. Aku tidak mengenal otot itu. Tapi berarti setuju dong, malu juga kan orang tua ya. Ya. Boneka itu jadi media untuk salah satunya yang membuat anak-anak lebih Pendidikan. kreatif ya. Betul. Itu berarti salah satu cara parenting juga itu. Betul sebenarnya. Iya kan, Iya, memberikan- buat menenangkan gitu-gitu kan. Iya, memberikan media untuk bisa dia lebih kreatif. Tapi siapalah gue kan ya, gue jadi orang tua juga baru. Parenting tuh gue nggak terlalu jago-jago amat. Lo ngerasa nggak jago dalam parenting? Ya masih selalu belajar kalau orang tua tuh Terus, terus-terusan. Nggak jago. Enggak. Apalagi gue. Makanya ekspresi lu kayak sombong. Padahal anak punya juga belum. Makanya perlunya acara ini. Ya udah, kalau kita merasa tidak jago, kita datengin aja yang jago kali ya. Yang jago. Kita datengin aja yang paham banget soal Soal parenting. parenting. Ayam Biar kita jago. sama-sama belajar. Enggak, bukan ayam, orang. Iya, kita kenalan dulu Susan, ini kita lihat nih. Siapa orangnya? Pemirsa Ruang Tengah, hayo ngaku siapa yang suka banget buka sosial media buat cari konten-konten psikologi yang relate sama kehidupan. Nah, di antara konten yang kalian lihat, pasti deh kalian pernah ketemu konten dari kakak cantik satu ini. Yaps, Kak Indah Sundari Jayanti. Sejak kecil, Kak Indah sudah bercita-cita menjadi seorang psikolog dan keinginannya itu pun tercapai. Kak Indah menempuh pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran hingga gelar magister. Kini Kak Indah terkenal dengan konten-kontennya yang relate dengan kehidupan. Ia berbagi edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental melalui karya-karya yang ia buat. Tidak hanya itu, Kak Indah juga seringkali menjadi speaker di berbagai acara.
Dan fakta uniknya, Kak Indah ini juga memiliki passion di dunia modeling loh. Wah, multitalenta banget ya. Jadi kepo deh, ada cerita apa aja sih dari Kak Indah Sundari Jayanti? Langsung aja yuk kita bahas di Ruang Tengah. Ya, dan inilah dia Indah Sundari Jayanti. Halo. Selamat datang di Ruang Tengah. Susan, cantik gak Susan? Cantik sekali. Kali. Ih, wangi Karya. Wangi ya. Kak Kamal tadi. Ya kalau ini psikolog. Kalau Kamal, Kak Kamal. Kalau psikolog bukan ya? Sering di kolong ya. Jadi kurang wangi. Psikolog. Iya. Sepsikolog apa? Sepi, nggak ada omong. Ya ampun, tapi emang beda ya auranya karyanya kalau psikolog yang Ada datang warnanya. sama ini apa tadi pasien ya? Pasien, ya. Ini kan psikolognya. Psikolognya. Saya lebih ke pasiennya. Ini pasiennya. Emang terlihat menenangkan sekali kalau psikolog ya. Ngomong-ngomong pengen jadi psikolog, cita-cita dari kecil apa gimana? Iya betul, dari SD sebenarnya udah pengen jadi psikolog. Dari SD, modern banget keluarga lo. Udah tahu istilah ya. psikolog SD. Lebih ke tontonannya sih kayaknya ya waktu itu. Tonton Tapi apa sih? harusnya sih pada tahu ya. Jadi waktu itu tuh ada ajang pencarian bakat nyanyi-nyanyi waktu itu. Terus di situ tuh ada peran psikolognya Kak. Di dalam ajang itu tuh ada peran psikolognya. Pencarian bakat nyanyi-nyanyi buat orang gede kan? Iya, Bukan iya. buat anak-anak kan? Bukan, buat orang gede. Aku nonton, terus ada profesi psikolog di situ. Iya. Nah, si tugas psikolog ini dia tuh jadi kayak apa ya, tempat curhat para Iya, peserta kayak lah. mentor kejiwaan Mentor lah. kejiwaan. Terus di situ aku terinspirasi kok kayaknya seru ya jadi psikolog. Keren ya. Iya. Gara-gara Dulu juga ngelihatnya psikolog keren Iya loh. kan? Dan aku sempat kepengen. Iya, aku juga maksudnya, tapi kalau SD tuh kan psikolog tuh jauh gitu loh Kak Ria. Maksudnya aku yang kayak Susan. Ya mungkin Kak Indah dulu ada masalah. Masalah apa? Nggak ada. Beneran kalau Jangan, Susan kok otoy Susan. Kang Urut bukan kecilnya keseleo ya? Salah tahu. Orang apa-apa pengen jadi Kang Urut. Bukan berarti kecilnya keseleo mulu. Nggak begitu Susan. Iya, ayo. Jangan Jangan ini, ngejudge gitu suudon. ya. Iya. Jangan suzon. Tapi yang bener loh, Mal. Apa? Bener aku katanya. aku pernah denger ya, pemilihan profesi kita ketika kita dewasa itu tuh dipengaruhi dari apa yang kita kurang dari kita kecil. Misalnya kayak psikolog. Pengen mengerti orang, berarti katanya waktu kecilnya tuh kurang dimengerti. ya. Iya. Terus Iya, iya. artis, youtuber, selebgram, berarti tuh kecilnya kurang divalidasi. Kurang dapat perhatian. Makanya pengen diperhatiin semua orang jadi artis. Iya. Mungkin introvert ya. Sebenarnya aku tuh sebenarnya ekstrovert Kak. Oh, ekstrovert ekstrovert. banget. Cuman memang waktu dari kecil nggak tahu kenapa emang seneng ngobrol, seneng cerita. Terus banyak teman-teman yang suka curhat. Jadi seiring berjalannya waktu SMP, SMA, profesi psikolog mulai dimengerti gitu sama teman-teman. Banyak yang akhirnya jadi nyaranin juga, ya udah masuk psikologi aja gitu. Oh, sejalan nih dengan sotoy-sotoynya aku waktu SD. Karena cocok ternyata ya. Iya, gitu. Sotonya waktu SD ya guys. Kalau yang buat pasien-pasiennya dengar. Oh enggak, sekarang udah nggak sotoy. Udah ya, udah ada dong. dasarnya, tenang aja. Jangan hancurin red kamu sendiri Oh ya. iya, siap-siap. Dikat ya tolong yang tadi. Berarti psikolognya itu bidangnya lebih ke ranah apa yang dia dalam? Kalau aku tuh sebenarnya majornya waktu profesi, aku tuh ngambilnya psikolog pendidikan sebenarnya. Oh bukan klinis ya? Bukan klinis, sebenarnya pendidikan. Tapi ternyata ketika di lapangan justru malah ketemu sama cukup banyak masalah klinis. Berarti piye? Nah itu dia, kebanyakan malah relasi. Jadi masuknya ranahnya lebih spesifik lagi relasi. Relasi di sini bisa pasangan, pertemanan, sampai orang tua dan anak. Oh hubungan orang tua anak, parenting jadi masuk ke situ. Masuk juga akhirnya. Jadi sebenarnya kalau bahas psikologi itu kan majoring itu lebih ke menentukan treatment yang kita kasih ke pasien ya. Betul. Tapi secara bidangnya mana yang bisa kita ambil tuh sebenarnya mencakup ke semuanya. Oh, oke. Makanya kamu sering bahas parenting juga di konten-konten. Betul. Mama anak. Iya. Kalau anak sama emak ngelawan mulu kayak gini gimana? Wah ini harus dirukiah deh. Dirukiah. Perlunya ustadz. Ya, Bukan ke psikolog berarti ya? Salah. Tapi Dokter Indah ini keren loh, nggak Kenapa cuma tuh? jadi psikolog aja. Dokter Indah ini juga model. Model ya, Terus keren punya ya. sekolah modeling, Ya, buka sekolah betul. modeling juga ya. Boleh ceritain nggak tuh gimana awalnya dari psikolog, terus buka sekolah modeling, itu kan sesuatu yang Karena berbeda duitnya ya. kurang ya? Saya Eh, beli itu udah poin Ya banget. nggak tahu, makanya tanya sekalian konfirmasi. Saya cuma nanya. Bener nggak salah nggak salah. Tuh, nggak salah. Dia bilang, Jadi aku tuh justru sebenarnya malah mengawali karir di modeling dulu Kak. Di modeling Oh, dulu. gitu. Jadi waktu kuliah nih masih kuliah psikologi kan belum bisa kerja.
mulailah ikut pemilihan ajang pencarian bakat, terus putri-putrian kayak gitu. Apa aja? Pertama Apnon, kali Apnon? Apnon enggak, tapi waktu itu Putri awalnya Indonesia? tuh sebenarnya dari Duta Kampus dulu. Duta Kampus. Iya, Pajajaran. Itu di situ alhamdulillah menang. Habis itu tahun berikutnya diarahin ke Putri Muslimah Indonesia. Putri Muslimah karena sudah mulai Indonesia. berhijab. Oh, gitu. oke, terus? Jadi Putri Muslimah Indonesia dapat gelar berbakat. Terus Apa bakatnya waktu nyanyi? Apa makan nah, pedang? ini fun fact nih sebenarnya. Iya. Jadi bakat aku tuh sebenarnya dance. Oke kalau gitu langsung aja. Orang kok nggak bisa biasa aja gitu. Heran banget gua. Orang berprestasi banget Terus ya. multidimensi nggak? Multidimensi nggak tuh? Macem-macem gitu. Nyebrang sana, nyebrang sini. Iya kan? Jadi kayak akarnya banyak banget gitu. Iya. Fun fact kok bakatnya dance. Karena dulu sebelum berhijab memang aktifnya di dance. Aktifnya di dance, berhijab akhirnya masuk ranah modeling, ikut pemilihan putri-putrian. Ya udah, unjuk bakatnya dance. Kepilihlah putri berbakat. Putri berbakat. Oke. Sama dong, aku juga kepilih jadi putri. Putri apa sih? Putri apa? Putri yang tertukar. Putri malu. Putri malu. Kalau kena kuncup ya. Kalau kepegang kuncup kamu. Nutup. Aku kenal kamu dari kecil, kamu gak ada malu-malunya, Susan. Oh, maaf nih. Ya, nyebelin iya kadang-kadang. Tapi Kak Indah sempet nggak tumbuh dengan si Susan Lagu-lagu ini? Besar dengan Susan. Sempet banget. Iya kan? Masih mau encus-encus nggak? Encus-encus ya. Kan 3 kali tuh vaksinnya. Iya benar, iya benar. Jus, Iya kan? Nah kalau tahun 90-an kan trennya Susan. Kalau baru-baru ini kita tren boneka juga. Ah, baru-baru ini. Baru-baru ini, tahu gak? Boneka Labubu. Labubu. Boneka mahal yang Sulit dipakein dicari. baju apa itu? Yang mahal ya kan, yang rare. Bajuin loh Kak bahkan. Bajunya lebih mahal daripada baju gua. Beliin banget tau gak? Tapi kalau boneka Labubu itu enggak, boneka kan biasanya identik dengan anak-anak ya. Tapi Labubu itu kan Orang dewasa. orang dewasa justru Iya. yang Justru kayak dewasa. obses gitu untuk nyari ya kan. Dan ada dampaknya loh kemarin Oh tren iya? Labubu itu. Oh, ada yang viral itu. Ada yang lagi viral itu. Kita lihat ya, ini nih ada dampak negatif dari tren boneka belum lama ini. Tuh, sampai dijauhin teman-temannya ya kan. Sampai gara-gara akhirnya nggak tadi punya kalau dari boneka tulisannya Labubu. sekolahnya melarang boneka Labubu untuk dibawa sama Dibawa. anak-anak atau siswa yang lain. Karena ternyata ini ya merusak Iya. mentally gitu loh. Padahal harusnya yang mengganggu pelajaran boneka mampang ya, karena kan dia gede. Goyang-goyang. Iya gede, taruh di mana juga Goyang mulu bingung ya. Terus sebenarnya agak beruntung yang ngetren itu bola bubu. Bayang nggak ngetren boneka mampang? Nah kita, Iya kan? Itu hebat loh itu. Saya sih nggak kebayang. nah dengan melihat tren tadi lagi, itu tadi tuh ya. Berita viral tadi. Berita viral tadi, kita pengen tahu tanggapannya dari Kak Indah dan juga Bahwa Karya. bisa menjadi apa ya, kayak momen untuk ngebully teman lain gara-gara Iya. tren boneka ini. Itu kok bisa? Terus apa yang harus dilakukan sama orang tuanya juga gitu misalnya. Bingung juga kita. Karena boneka kan sebenarnya kan harusnya akar sama anak-anak. Betul. Sesuatu yang menyenangkan Yes, kan harusnya that's ya right. boneka tuh. Ya emang sebenarnya cukup miris juga ya ngelihat trennya aja sebenarnya udah cukup bikin kita geleng kepala ya karena orang sampai rela ngantri berjam-jam, Bener. rebutan sampai marah-marah gitu kan demi bisa dapetin boneka itu. Cuman gara-gara si artis Korea itu megang Labubu kan. Iya, Kebayang nggak kalau dia megang arem-arem? Kan UMKM kita meningkat. Harusnya itu ya UMKM megang ya. arem-arem, risol, isi, bihun, apa kayak gitu. Lanjut. Iya, Saya kesel banget. Sabar ya, sabar ya. Iya sih, ya itu tadi ya dengan kita lihat trennya aja gitu yang memang jadinya banyak orang dewasa yang malah menghalalkan segala cara tuh akhirnya untuk dapetin Labubu ini. Dan ternyata akhirnya kan ini menjamur juga di anak kecil yang mereka mungkin kan betul mereka hanya paham bahwa oh, ini tren. Ketika ada orang lain yang nggak punya Labubu ini berarti dia orang yang nggak sama kayak saya, dia orang yang ketinggalan, dia bukan orang yang satu circle sama saya. Nah ini yang akhirnya sebenarnya kan ini bentuk dari pembulian juga gitu loh, menjauhi teman yang nggak punya Labubu itu sebenarnya bentuk dari pembulian juga. Cukup miris sih, dan justru pertanyaan terbesarnya adalah gimana nih arahan dari orang tua dan orang dewasa di sekitar untuk memberikan pengertian
tren ini tuh apa, kalau kamu punya tuh artinya apa, kalau kamu nggak punya tuh kenapa gitu. Itunya sih sebenarnya yang di garis bawah. Jadi nggak harus soal boneka, karena ini bisa keulang lagi, tapi bukan urusan Labubu ya. Bisa macem-macem, entah sepatu, kebetulan ini tahu-tahu. Labubu. Kebetulan Labubu. Iya, betul-betul. Gitu. Ya seharusnya nggak perlu dibawa ke sekolah juga kan. Si Mainan kan nggak Labubunya. boleh dibawa ke sekolah ya sebetulnya. Iya, masalahnya Labubu kan tergantungan Handphone. kunci Karya. Iya, kayak gitu. Iya. Kunci bener-bener. Walaupun kadang Coba kayak aku dijadikan gantungan. Enggak, berat. Kayak bawa carrier gunung. Kalau lo pakai gantungan kunci susah. Tapi emang bener ya kalau tren Labubu tuh kayaknya lebih ke status sosial. Iya, betul. Iya. Makanya itu jadi problem juga di sekolah. Itu kan sama dengan Barbie itu kan dulu Dulu. yang ada serinya macam-macam, tapi kan nggak seheboh ini gitu. Dan sepertinya nggak ada pembulian juga sih waktu zaman Barbie, karena nggak dibawa ke Nggak sekolah karena dia dibawa. pure mainan. Iya. Dimainin cuma buat di rumahnya aja masing-masing. Iya. Iya, kok tahu ikut-ikutan orang gede lagi ngobrol. Dia juga udah gede. Dia juga udah gede. Ini seru ya bahas parenting ini ya bersama orang-orang yang ahli dan Yes. juga bersama orang tua beneran ya Bener, kan? bener. Kita akan bahas lagi mengenai parenting lebih dalam tentunya setelah ini, tetap di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi Penuh makna. Masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kita masih seru banget ngomongin parenting ya kan? Karena ada beberapa ahli di sini yang sudah kita datangkan Betul. langsung ya, kita impor. Impor langsung dari Bogor ya. Habitat asalnya. Yang satu itu ahli profiling orang. paling orang. Ya kan bisa baca orang lebih dia. kayak dukun ya. Kejiwaan kan maksudnya Kayak kejiwaan dukun. kan jiwa kan senternya baru muncul perilaku gitu kan. Psikolog. Psikolog. Iya. Yang satu lagi, kalau yang kecil sih nyebelin ya dari tadi. Ternyata tuanya. Tapi yang satu lagi juga apa namanya ahli di bidang parenting juga sebenarnya, malah pendidikan anak. Dari gue kecil gue dididik sama dia secara tidak langsung. Bersama Susannya ya. Ria, Enes dan Susan ini. Nah pas banget kalau ngomongin soal parenting, zaman sekarang itu ada parenting yang lagi ngetren banget. Ada tuh? battle parenting, ini dua jenis parenting yang beda banget. Kita lihat nih ya, jenis yang pertama. Ini dia. Mama lagi ngapain? Salto. Ma, pensil warnaku di mana? Tak buang kayak tempat sampah. Jadi angkut pak sampah. Saat siapa habis dipakai tuh diberesin. Ya udah kalau nggak boleh. Apa? Hah? Mau nangis? Nangis coba. Nangis yang kencang. Kurang kedengeran. Yang kencang. Nah itu jenis parenting pertama adalah parenting VOC ya kan. Kalau Kak Indah sama Karya melihat parenting VOC tadi Galak tuh, Kak? tadi galak. Pendapatnya tegas gitu ya. Gitu, gimana tanggapan kalian berdua? Itu kayaknya tadi kalau Vita yang tadi kayak kurang VOC ya. Kurang ya? Banyak yang lebih Jadi VOC ya? VOC yang pernah kita alamin mungkin ya waktu kecil. Iya sih, sebenarnya kalau kita ngomongin parenting style itu kan ada banyak ya. Ada otoritatif, otoritarian, permisif, neglectful. Nah yang tadi tuh nggak tahu tuh antara Otoritatif. otoritatif tuh justru sebenarnya positif, otoritarian yang otoriter. Otoritarian. Itu sebenarnya tadi Kaku ya. masuknya ke otoritarian gitu. Jadi satu arah cenderung dari orang tua, orang tua, Direct. Ya bener kayak tentara berarti. Iya bener, betul. Chain of command aja. Iya, tadi anaknya nanya, malah ngapain? Salto. Gitu kan. betul. Kesel gitu kayak orang tuanya. Itu sih mungkin pola asuh yang lebih banyak terjadi di era-era dulu ya, zaman-zaman dulu. Sekarang mungkin udah cenderung lebih variatif lah, tapi masih ada juga sebenarnya yang kayak gitu-gitu sih. Sekarang, Susan kamu dari kecil sama Karya tuh metode parentingnya apa? gimana? Kalau aku sih itu ST. Apa sih? ST apa? TST. Apa sih? ST itu apa? Tahu sama tahu. Gimana tuh parenting tahu sama tahu tuh gimana? Bilang rahasia lu berdua. Ya, Karya ngerti itu jiwaku. Soulmate. Dalamnya. Iya, jadi aku tuh mengerti kebutuhan Susan juga mengerti kebutuhanku. Tahu sama tahu. Tahu sama tahu. itu. Cuman kan aku tidak perlu banyak parentingin Susan kan. Iya. Justru anak kandungku. Yang bener. Dia kan bukan anak kandungku. Oh iya, iya. Anak Karya nih hamil di luar kandungan. Iya betul emang. Di luar Orang Susan. nemuin lo di mall. Tapi ini ada satu lagi jenis parenting kayaknya ini lebih cocok nih sama Karya nih. Sama Karya? Sama Karya. Oke. Nih kita lihat nih yang ya? satu ini. High five.
Seji kalau mau menggambar harus bereskan dulu ininya, please. Seji sudah selesai main, apa yang Seji lakukan? Let's tidy up, remember? Let's go. Ayo kita bereskan yang Seji nggak mau mainin ya. Yang Seji masih mau mainin, Seji simpan di situ. That includes truck. If you want to keep truck, the rest of this masukin ke sini ya. Thank you so much. High five. Oke, pilih lagi yang Eji nggak mau mainin, tolong dimasukkan. Ini. Oke. Kalau yang tadi mungkin lebih ke gentle parenting ya. Gentle parenting. Anaknya juga diajak untuk Komunikasi. Komunikasi. Ini pola asuh yang lagi populer. Sekarang ini. Belakangan. Iya sih. Cuman mungkin aku disclaimer dulu kali ya. Banyak orang yang justru salah mengartikan nih Kak tentang gentle parenting. Banyak yang berpikir bahwa gentle parenting tuh kita nggak boleh marah, kita nggak boleh tegas, kita nggak boleh bilang no sama anak. Nggak boleh menghukum. Nggak boleh menghukum. Enggak, gentle parenting tuh juga kita boleh say no, boleh kita menghukum anak, boleh kita tegas sama anak. Even kita menunjukkan bahwa mama marah loh, gitu, itu boleh banget. Jadi bedanya gentle parenting ini adalah ada komunikasi dua arah. Kasih tahu ke anak, nggak bolehnya tuh kenapa, gitu. Kalau mama marah kenapa? Apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau orang tua zaman dulu kan nggak boleh, ya kenapa? Ya pokoknya nggak boleh. Iya, nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan. Tapi beberapa hal gue nggak bisa ngejelasin loh kenapa nggak boleh. Nah, Ya, kadang-kadang ada momen begitu ke anak gue. Iya. Nah biasanya kan kadang kalau gitu juga kita nggak bisa memungkiri ya, kita even kita orang tua, kita tetap manusia biasa juga yang pasti kan punya egonya juga nih gitu. Intinya ya kita nggak suka ya anak kita nggak boleh gitu, nggak tahu alasannya apa. Nah itu sih PR-nya di situ sebenarnya kalau Ngasih orang alasan tua. yang masuk akal buat anak Betul. ya. Apalagi anak zaman sekarang tuh pinter banget Kak, pinter banget. Banyak hal yang even mereka sudah tahu lebih banyak daripada kita loh, orang dewasa dan orang tua. Kadang pertanyaannya juga kritis banget kan. Ngejar gitu ya Ngejar, pertanyaannya. terus-terusan ditanyain. Itu kan juga PR tantangan lagi nih buat para orang tua. Tapi Kak Indah, kalau si metode parenting itu boleh ganti-ganti nggak sih? Karena ada fasenya, misalkan contoh nyata aku nih ya, anak aku tuh dari kecil kan pakai gentle parenting, dari anak-anak kecil kan. Nah sekarang kayaknya ada fase-fase dia udah mulai nggak bisa digentelin, udah mulai ngelawan, terus udah beberapa kali tuh ngejawab gue tuh nadanya tinggi. Oh iya. Apakah sih harus mulai ke otoritarian? Otoriter gentle apa gimana? Boleh banget Mas. Gini, pola asuh itu tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Berarti modifikasi. Dan Sesuai kita kebutuhan ya. Betul Kak, kita harus sesuaikan sama perkembangan anak kita, kepribadiannya kayak gimana. Misal dia anaknya soft banget gitu, tapi kita pola asuhnya dengan otoritarian, kan itu jelas bertolak belakang. Atau misalnya sebaliknya, anak kita tumbuh besar di lingkungan militer gitu kan, terus kita mau pakai Anak gentle siapa tuh? parenting. Kok kita nggak tahu anak kita tuh dari militer? Kita sipil. Itu kok dititipin ke Kopassus anaknya? Jangan. Rawat sendiri aja. jadi harus cari yang sesuai gitu ya. Sesuai sama karakter si anak. Karakteristik anak dan tahap perkembangan. Dan juga anaknya kan misalnya tiga karakter beda. Bisa beda. Iya. Betul. Anak yang pertama tuh halus banget, gampang mewek. Yang kedua brutal banget. Padahal gue gak ada beda-bedanya tuh ngajarin mereka berdua. Ya kan? Iya. Lahir juga dari rahim yang sama. Lahir yang sama. Tapi Ya kan tumbuh sama ya? jadi karakter yang berbeda banget. Berbeda dua-duanya. Nah Yang kalau satu halus banget. sampai salah gitu kita memberikan pola asuh itu ada dampaknya nggak sih? Pasti sih, kalau misalnya pola asuh tuh bener-bener tricky banget. Permasalahan yang terjadi di usia dewasa itu mungkin sekitar 80-90% terjadi faktornya karena pola asuh. Jadi memang dampaknya luar biasa besar ke kepribadian dan perkembangan anak ketika nanti sudah dewasa. Tapi kan kita juga ketika anak sudah dewasa, aku nih suka kalau dapat klien ya gitu, misalnya anak remaja atau bahkan dewasa awal gitu, mereka kan sering kali menyalahkan orang tuanya. Ya ini tuh karena orang tuaku parentingnya kayak gini, karena aku dibedain sama kakakku sama adekku. Aku selalu mengajak klienku untuk melihat dari dua sisi, bukan hanya posisi dia sebagai anak aja, tapi pahami juga bahwa jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya loh. Iya. Gitu. Jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Jadi biar dia punya toleransi juga kali ya sama Betul, mamanya ya. betul. Dan aku selalu mengajak anak-anak ataupun klienku untuk lihat sisi lainnya. Oke, mungkin kamu tidak mendapatkan sesuatu seperti teman-temanmu sesuai dengan yang kamu ekspektasikan. Tapi karena kamu dididik seperti itu, kamu tumbuh jadi pribadi yang seperti ini loh. Yang kuat, yang
bisa melewati berbagai macam struggle. Nah, aku selalu mengajaknya ke situ supaya tidak seolah tuh semua tuh salahnya orang tua. Gitu. Kalau enggak terus dia turunin ke anaknya. Sampai kapan tuh berapa generasi? Iya benar. Apa namanya jadi kayak ospek ya Bu? Tapi emang jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya ya. Nggak ada. Pasti kita juga kadang-kadang capek gitu kan. Nge-handle anak kita lagi lelah. Gimana caranya orang tua bisa kontrol supaya nggak kelepasan emosi? Gimana? Nggak usah sama pulang anaknya. kan bener ya? Di hari itu jangan Tapi pulang dulu. Iya, sama anak nggak apa-apa, tapi sama pasangan. Iya sih, gelisah juga kalau pulang. Itu sebenarnya susah sih kalau aku bilang, teorinya ada, jawabannya ada, tapi susah untuk direalisasikan. Kenapa ya? Karena manusia itu biasanya cenderung melampiaskan emosi ke orang lain yang kita tahu secara power lebih lemah. Ya siapa paling gampang? Anak. Ya kan? Iya Kalau sih, udah bener. pulang ke rumah, yang powernya paling lemah anak. Udah paling gampang dilampiasin emosi. Ada ikan cupang sih, cuman nggak nyaut ya. Nggak usah. Iya makanya, anak kan ada nyawanya. Ada feedbacknya ya. Ada feedbacknya gitu. Iya, dan itulah makanya kenapa pentingnya kita harus paham dulu nih state emosi kita di mana. Kalau kita sadar, oh ini kita lagi emosi banget, let's say ada masalah di kantor atau ada masalah di luar rumah, usahakan sebelum nyampe ke rumah kita sudah bisa menetralisir dulu emosi kita. Nggak bisa. Bukan nggak pulang ya. Enggak Bu, tetap nggak bisa. Kan di jalan aku ketemu sopir metro. Oh iya. Makin emosi tuh ya. Iya, Emosi. ibu-ibu sen kanan belok kiri, Iya, ya kan? iya. Terus satpam yang nggak ramah Betul, misalnya. betul. Ih, susah. Ngopi Kak, ngopi. Kopi tuh. Kopi. Kalau aku ngopi dulu, anakku keburu tidur. Iya, makanya itu pentingnya juga ketika memang terlalu banyak nih gitu ya stimulus negatif di perjalanan kita pulang, itu pentingnya kita komunikasikan ke pasangan sih sebenarnya. Aku lagi nggak sanggup. Nah, aku lagi nggak oke nih kondisiku, coba handle anak dulu ya. Coba kamu masukin anak kita ke pesantren dulu. Jauh, susah. Jadi jangka panjang ya. Ini 2 tahun. Nah, kita juga pengen tahu kalau Karya nih yang terlihatnya seperti gentle parenting ya Bener. kan. Apakah Karya juga pernah kelepasan emosi atau Bener. ngontrolnya gimana Karya? Pastilah, pasti ya. Kita kan juga punya amarah, punya sedih, lelah dan sebagainya. Biasanya dulu tuh anakku mesti, Mama kalau ngomong Jawa berarti marah loh. Oh, pantesan Udah tahu ya. relate sama Viti yang tadi. Jadi iya makanya aku bilang tuh kayaknya orang Jawa deh. Jadi kalau misalnya boleh ya Ma, sakarepmu gitu. Oh, itu mama lagi marah. Sakarepmu. Kan udah nggak, Mama udah bilang nggak boleh, tapi masih maksa sakarepmu. Nah itu tuh, sampai anakku tuh yang pertama tuh masih balita kok dia gini, enggak, Mama nggak ikhlas gitu loh dia. Sampai ketahuan, udah keciri berarti ya. Sampai nangis di mobil itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Enggak, Mama nggak ikhlas gitu. Lucu banget. Tapi Karya kan sekarang anaknya udah gede-gede kayaknya. Udah kerja ya, udah mau Jadi kerja. mungkin critical time apa waktunya yang zaman dia masih remaja segala macam. Sebetulnya udah terbiasa karena siaran di radio. Oh Jadi iya. di tengah-tengah siaran ada masalah, tapi begitu siaran kan kita kesok-sok Iya, happy harus. gitu. Yes, betul. Padahal lagi belajar ujian nih. Udah terbiasa di panggung kan, Ah. jadi gampang Switch-nya cepet. Switch-nya cepet. betul. Oh, oke, iya sih. Untung orang panggung ya Bu, ada positifnya. Kalau lu gimana Mal di rumah Mal? Gua masih itu yang tadi salah satu kasus gue sekarang tuh lagi itu. Tapi lu bisa ngontrol nggak emosi Mal? Kalau emosi bisa kontrol, cuman jadi bingung cara parentingnya justru gue. Karena gue lagi pengen, misalnya lagi pengen gentle, tapi tiba-tiba dia bikin kesel, gue hukum boleh apa kagak. Terus hukuman apa yang paling mentok yang bisa gue lakukan ke anak-anak sekarang gitu misalnya. Ya jangan Itu masih setahun lah. ribet. Hukumnya jangan setahun. Hukumnya bukan penjara, hukumnya hukuman kayak biasa aja gitu loh. Gak boleh gadget berapa hari. Nggak, Oh, iya. masih Polri. Oh iya. Ini kayaknya nih hasil parenting VOC nih kayaknya. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal parenting ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ruang Tengah ya. Tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kalau dari tadi kita udah bahas ya bagaimana parenting yang baik, parenting yang cocok untuk menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter. Tapi itu teori doang. Kita coba praktekkan bagaimana sih caranya menghadapi anak tantrum.
Gimana ya kan? Bagaimana cara menghadapi Bukan anak gue lah kalau anak tantrum. Anaknya Ariel tantrum. Ariel Tatum. Iya anaknya Kamal berarti ya, menghadapi anak Kamal, bukan anak tantrum. Nah, Saya itu sudah pengalaman sebagai ayah tuh 5 tahun ya. Kamu jangan sembarangan jangan berarti udah yakin banget ya gimana cara? Belum yakin. Ya udah kita akan melihat nih bagaimana sih caranya orang tua menghadapi anak yang tantrum. Kita akan coba memainkan peran di sini ya. Karya dan Susan sebagai anaknya tentu saja. Susan yang jadi anaknya. Susan jadi anaknya. Karya ngapain jadi anak gua? Hah? Justru dia anakku. Sepupu aja beda jauh nih. Anaknya adalah Kak Susan ya. Ya. Oke dan dia masih Kak Susan loh. Nah, Dari iya segmen kan, 1 bener dia kan? manggil Kak Susan. gara-gara tahu umurnya ya kan, gara-gara tahu umurnya. Susan Ini Kamal di sini jadi kakeknya ya. Enggak dong, ngapain jauh banget. Jadi orang tuanya Susan. Oke, Mal? Oke. Punya anak cewek nggak Mal di rumah? Nggak ada, dua-duanya Latihan cowok. berarti, Oh latihan. iya, Latihan. sekali-sekali punya anak cewek. Semoga kayak aku. Enggak. Oke, kita mulai. Silakan siap-siap Bapak dan juga anak Oke. ya. Ini supaya kita dapat visualnya ya. Dapat Dari tadi teorinya visualnya. kita udah ngomongin soalnya. Jadi aku akan membacakan narasinya, oke? Kalian Oke. silahkan praktekkan acting Adegannya. dengan luar biasa ya, adegan-adegan ini. Aku jadi papa. Oke. Dan Kak Indah, Yes. Kak Indah nanti tolong direspon ini bagaimana cara orang tua menangani anak Aku yang tantrum. komentator ya? Iya, Iya. betul. Dan Kak Indah harus lihat bagaimana dia menghadapi anak tuh udah bener apa belum. Oh, baik, gitu. baik, baik. Menghadapi anak yang tantrum, oke? Bener pasti. Oke, ready? Yang pertama, Bapak Kamal sedang bermain handphone. Oh, main handphone. Gamenya apa? Gamenya penting gak sih? FIFA apa? Tetris. Tetris. Lalu Susan ngomong ke Bapak Kamal, bilang mau makan permen. Tata, Ya, Nduk. aku minta temen. Permen apa? Ya temen yang manis yang rasa strawberry itu loh. Permen. Kamu kan tadi udah makan permen 47 kalau nggak salah. Hai. Kamu udah dulu lah hari ini. Kan jatah per hari untuk permen ini kan 48. Papa pelit ah. Tadi katanya kalau aku udah ngerjain tugas ditambah lagi temennya. Aku udah nguras kamar mandi. Ayo. Apa sih? Siapa yang suruh? Kita tuh keluarga berada ya, kita punya mbak. Ngapain kamu nguras kamar mandi? Apa nyuruh kamu? Minta temen pokoknya sekarang. Now, ayo jangan telit. Kamal masih menjawab dengan lembut bahwa jatah makan permen Susan sudah habis karena sudah 2 kali makan permen. Susan, kamu tuh udah 2 kali makan permen. Kalau kamu makan permen terus-terusan, kamu bisa radang tenggorokan, bisa tipes, bronkitis, hepatitis. Belum lagi kamu bisa jantengan. Jangan, nak. Enggak sekarang aku minta. Udah tak telit. Tak lempar bantal. Kamal menjawab dengan tegas tidak boleh. Susan, kamu lempar-lempar sama pakai bantal, berisik. Kamu sekali lagi teriak, aku jadi penonton bayaran kamu ya. Hah? Aku ajak ke BTV, kamu biar dapat 25.000 mau? Lalu Susan tantrum sampai memukul Kamal. Mukul. Gimana caranya nih? Ini. Ayo kesini. Iya. Susan, kamu mukul. Kayak oknum. Terpicu reaksi Susan, Kamal pun marah. Ayah aku. Mana emang mukul tadi mana tangannya? Ini. Lalu Susan menangis karena dipukul oleh ayahnya. Aku laporkan KPAI. Emang lo punya kontaknya? Lo punya kontaknya KPAI? Tahu-tahuan lo. Bisa-bisa nelpon nih Susan. Iya. Kenal-kenalan Kak Seto lo. Nah begitulah contoh parenting yang dilakukan oleh Kamal di rumah Iya. ya. Lalu Kak Indah bagaimana pendapat Kak Indah? Apakah itu Gimana? sudah benar Bagus kan? untuk Iya. melarang Gimana? anak gitu? Bagus kan parenting Mau gua. komentar dulu ya, pantas Susan giginya hilang ya. Kenapa? Makan permen mulu Iya, ya. betul. Sehari 47 kan. Sebenarnya gini, kalau ngomongin anak tantrum itu kan memang ada tempo-tempo usia tertentu ya. Biasanya di usia 2 sampai 3 tahun itu biasanya memang anak tantrum. Mungkin kalau Susan udah ketuaan untuk tantrum nggak apa-apa lah ya. Ya, 3-4 soalnya umurnya. Iya, susah gitu ya. Tadi sebenarnya yang dilakukan sama Kak Kamal tuh udah bener sih gitu. Jadi sudah menjelaskan dari awal pelan-pelan, ada lembut. Dan memang salah satu bentuk gentle parenting juga kalau anak sudah dijelaskan dengan baik, dengan lembut tapi
masih nggak mau dengar, nggak apa-apa untuk kita meninggikan suara. Kalau meninggikan suara juga kita anak masih belum dengar, apalagi tadi sampai anak memukul gitu ya, ada berontak ke orang tua boleh kasih teguran juga secara fisik, tapi bukan dengan intensi menyakiti. Gitu. Jadi bukan buat biar sakit gitu. Ya disentil, yang penting tahu bahwa ini nggak boleh. Cuman mungkin tadi catatannya sebagai orang tua gitu, ketika anak berbicara, handphonenya mungkin bisa away dulu sedikit gitu. Jadi, iya juga langsung. Jadi kesalahan Papa ya. Papa udah bagus banget ponconnya barusan nih. Jangan dijelek-jelekin. Iya gitu, jadi tadi mungkin ketika Susannya sudah mulai manggil. Pas dia dialog awal tuh. Betul, dialog awal tadi papanya masih fokus sama gitu, taruh. Yang aku nggak suka. Nah. Ya mohon maaf, Papa kan KOL, Nak. Waduh. Papa nggak bisa jauh dari kerjanya di handphone ya. Itu, jadi bisa jadi emosi dia tuh bertambah karena dia merasa diabaikan di awal. Betul. Maaf ya, Nakku. Jadi maafkan. Oh dimaafkan. Jadi secara garis besar apa yang dilakukan kamu sudah benar ya. Sudah Menegur benar. secara halus, lalu tegas, dan Ya. selanjutnya memberikan secara fisik tapi tidak intensi menyakiti. Tapi kurang fokus kamalnya tadi. Iya. Kurang fokus dengan Taruh dulu handphonenya. Jadi yang harus lagi ngadon nastar ya taruh dulu semuanya. Kalau lagi di dapur kan. lagi nyetir Berhenti. Nepi dulu berarti lihat anaknya. Iya kan begitu ya? Betul. Iya gitu. bahaya juga kalau lagi nyetir dong. Ya biasanya kalau bapaknya lagi narik. Kan jadi nggak dapet duit. Kalau anak kita turun di sebelah. Oke, kita lanjut ke adegan kedua ya. Susan, siap ya jadi anak ya. Kamal juga. Lagi ya? Lagi. Oke. Bapak Kamal sedang duduk dan melamun karena masalah di kantor. Kamal baru aja diomelin bosnya. Tiba-tiba Susan menghampiri dan mengajak Kamal bermain. Papi, Bisa dipecat. papi, ayo main Panggil siapa papi. sih? Papi, Emang Papi panggilan kita? Abi, Bro. Ortu ini. Oh, iya. ayo papi. Karena kondisi hati yang sedang tidak baik-baik saja, Kamal menolak ajakan Susan. Ayo dong main, kayak kemarin gitu loh papi. Kemarin kan kita kedupan. Iya, Malam-malam begini mah nggak buka. ayo kedua lagi. Aku Anakku, suka. jangan sekarang ya. Papa lagi nggak mood. Papa lagi banyak kerjaan. Tapi Susan tetap memaksa Kamal untuk bermain bersama karena dia rindu dengan Kamal. Ayo papi. Nggak bisa, jangan sekarang. Papa bilang nggak sekarang. Tidak bisa mengontrol emosinya, Kamal akhirnya keceplosan membentak Susan untuk bermain sendiri. Susan, main sendiri. Nih, bawa kartu time zone. Kamu sana. Lalu Susan sendiri. pergi sembari menangis. Papi jahat. Kak Ria jelas. Iya Papi jahat. Kalau Papi jahit, Juliana Jaya. Coba Papi jahit gini nih. Kalau Papi jahit. Papi jahat. Coba tenangin dulu anaknya nih sebelum kita tulis. Aku hilaf. Papi tega banget. Nah itu adalah adegan yang kedua ya Kak Indah ya. Luar biasa kayaknya Susan ya. Luar biasa Susan. Susan gak apa-apa kamu kan? Gak apa-apa. Acting aja kan? Sampai enak. Ini kayaknya situasi kayak gini tuh sering terjadi deh, apalagi di perkotaan. Yes, Orang betul. tuanya capek ya kan, terus minta Lembur. diajakin main lembur. Nggak dibayar lagi lemburnya. Bayar nggak lo? Oke, curhat pribadi. Lebaran. Curhat banget ya di ruang. Gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh gimana sih? Apakah kita emang harus beritahu bahwa kondisi orang tua tuh lagi capek atau gimana? Iya, sebenarnya kan nggak ada yang salah dengan emosi orang tua ya, tapi bagaimana orang tua menanggapi anak gitu loh. Karena kan anak nggak ngerti apa yang terjadi sama orang tua, yang dialami, yang dilalui itu apa aja. Tadi sebenarnya udah bagus tuh dengan Kak Kamal bilang capek nih gitu. Oh nggak apa-apa nolak itu? Nggak apa-apa. Tapi kasih tahu beres capeknya tuh kapan? Kapan kita bisa mainnya? Hari Sabtu lah. Hari Sabtu. Lama banget. Maret ya. Iya, jadi nggak apa-apa bilang gitu. Aduh, papa nih capek banget baru pulang kerja. Kita main tapi nanti ya 2 jam lagi misalnya. Atau nanti ya papa istirahat dulu 1 jam lagi baru kita main. Jadi anak ini bisa mendapatkan penjelasan dan itu sebenarnya ngebantu anak untuk melatih empati. Karena dia memahami bahwa orang tuanya sedang lelah, bukan cuma perasaan saya dan keinginan saya aja loh yang harus dipenuhi. Tapi saya juga harus belajar memahami perasaan orang lain termasuk orang tua saya. Mendingan maksain atau coba tetap mencegah itu, nunda? Karena siapa Lebih tahu baik anaknya nunda. maksa. Lebih baik nunda, nggak apa-apa mending anaknya nangis daripada jadinya kita yang nanti Oh, gitu? pelampiasannya ke anak. Daripada pas main nih, Oh. oke main tapi anak tidak merasa involved gitu karena orang tuanya capek terus kayak
cuman sekedar ada doang di situ. Iya, jadi mainnya nggak genah. Iya, gitu. Nggak apa-apa, biarin Nanti aja aku anaknya nangis 2 jam juga. Oh lama. Lama. agak drama. Badan segitu air mata dari mana sih? 2 jam. 2 jam lagi, aku nangis 2 jam terus. Ya udah, Aduh boleh. pusing banget bapaknya itu. Kalau emang itu kejadian ya. ditepati ya. Harus ditepati. Karena kalau banyak juga yang terus akhirnya nggak ditepati. Iya. Akhirnya anaknya nggak percaya. Kayak orang tua tuh jangan janji-janji kalau misalnya belum tentu bisa nepatin. Iya, THT. PHP bukan THT. Salah. Telinga ini digorongkan susah. Kak Indah, jadi kalau ngeliat tadi 2 adegan tadi ya secara general gitu, kalau untuk orang tua di zaman sekarang, parenting yang seperti apa baiknya? Sebenarnya gini, kita kalau ngomongin parenting seperti apa, memang secara teoritis, secara keilmuan itu gentle parenting itu udah parenting terbaik. Tapi kalau aku dan mungkin beberapa kolega psikolog itu kita lebih seneng nyebut positive parenting sebenarnya. Positive parenting itu apa? Keterlibatan antara orang tua dan anak itu jauh lebih penting. Jadi nggak cuman sekedar gentle-nya aja, nggak cuman sekedar baik, lembut, tapi kita terlibat nggak nih sama anak? Misal kita ngasih tahu, Susan udah ya, jangan marah-marah, udah makannya jangan berantakan. Tapi abis itu orang tuanya balik ke handphone, tidak terlibat. Nggak ada teladannya. Nah gitu. Atau misalnya gini, udah jangan main handphone terus, tapi orang tua ngasih tahu sambil megang handphone atau sambil main handphone. Nah itu kan ya memang tantangan ya, itu tantangannya di situ. Ayo belajar, kita main Iya betul. Apalagi kameramen ini nih. Udah ngapain sih kamu video-video? Padahal kerjanya video aja. Gimana ya? Kita nggak boleh ngelarang anaknya main video-video, nggak boleh. Lagi kerja. Jadi ini buat orang tua positive parenting lah yang paling baik saat ini ya. Tapi itu pun opsinya nggak ada jabaran yang saklek juga. nggak ada sebenarnya salah ya. atau benarnya. Jadi ribet juga ya memang. Learning ya. by doing ya. Yes, benar. Semuanya. Disesuaikan dengan kepribadian dan perkembangan anak. Iya. Nah, oke, Iya, kalau betul. gitu kita mau ucapkan terima kasih, Mal. Terima kasih. Untuk Terima kasih. insight-nya Oh, iya, udah tentang Indah. parenting dari Saling-saling. Karya, Kak Indah, Susan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya untuk orang tua di Di rumah luar sana, juga semoga di rumah, terinspirasi betul. ya. Mudah-mudahan dapat sesuatu bahwa kita sebagai orang tua cuma bisa melakukan yang Terbaik. terbaik buat anak-anak. Tapi yang penting, yang terutama yang harus diusahakan adalah kehadiran. Betul, dan carilah style parenting yang cocok sama anak kita. Iya, ya kan? betul. Saya parentingnya. Kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Indah, Terima kasih. Karya dan juga Susan. Tapi Karya sama Susan boleh dong nyanyi-nyanyi Iya kita. Semua nyanyi semua ya. Tergantung lagunya apa. Kalau lagunya aku masih ingat, aku mau nyanyi bareng. Kalau kau suka hati. Oh, tepuk tangan. Kalau gitu kita saya bye-bye dulu sama Ya Musa udah, di oke, rumah siap. ya. Let's go. Sampai ketemu lagi di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.